Baik, selamat sore ya. Kita segera mulai pertemuan kita. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan lewat WA bahwa materi kita dari Bapak ya, itu 5 pertemuan sudah Bapak upload semua ya di Sipda Pasca. Jadi silahkan mempelajarinya supaya kita bisa lebih efektif dalam proses belajar mengajar ya. Jadi apa-apa topiknya, apa materinya dalam bentuk PowerPoint sudah Bapak siapkan di sana ya. Nah, sekalipun demikian kita lakukan pertemuan supaya kita lebih memahaminya. Nah, pada hari ini kita akan membahas ya bagian apa yang disebut dengan ya pencemaran udara ya, karena Anda kan sudah tahu nama mata kuliahnya tentang ilmu lingkungan dan ekologi. Sesungguhnya kita berkenalan dengan aneka ragam persoalan lingkungan dan tentu sudah kita kenal apa masalah lingkungan itu, maka kita paham mengapa hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi, baru kemudian kita apa solusi yang bisa kita lakukan. Karena setiap persoalan lingkungan itu akan memiliki dampak yang negatif bagi manusia maupun bagi lingkungan. Nah, karena itu saat ini Bapak senang kita bisa boleh bergabung kembali dalam mata kuliah ya ilmu lingkungan dan ekologi. Nah, sekarang kita mulai bagian pertama. Bapak share ya materi kita. Baik, nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Baik. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya kita akan berbicara soal pencemaran udara. Nah, dari gambar ini tentu kalian bisa udah melihat ada apa yang terjadi dengan udara kita. Paling tidak kalian melihat ada di sini yang namanya ya buangan-buangan industri yang akan mencemari udara kita ya. Nah, karena itu ada berupa buangan yang berkaitan dengan senyawa sulfur, ada yang berkaitan dengan senyawa nitrogen, dan nanti itu bercampur di udara, di atmosfer ya, akan membentuk senyawa-senyawa baru dan akan turun nanti ke bumi ya. Tentu setelah turun ke bumi akan menyebabkan ya suatu dampak yang merugikan. Nah, gambar ini tentu ya Anda bisa melihat bagaimana ya senyawa-senyawa itu khususnya tentang senyawa nitrogen, senyawa sulfur yang akan membentuk yang umum kita sebut dengan istilah sebagai hujan asam, bahkan juga nanti akan menjadi salju asam, bahkan juga berupa partikel-partikel maupun gas-gas asam ya. Nah, sekarang persoalannya ya, tentu kita ingin tahu kapan dikatakan adanya suatu pencemaran udara atau apa itu pencemaran udara. Tentu persoalannya tidak lain ya karena adanya perubahan susunan udara atmosfer, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, perubahan itu tentu disebabkan oleh siapa? Diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun yang diakibatkan oleh alam, sehingga akan menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup maupun benda-benda lainnya. Nah, saudara, tentu kalau kita bicara soal terjadinya perubahan susunan udara, waktu kita di S1 sudah mengetahui bahwa komposisi utama yang udara kita itu paling tidak kan dari senyawa nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, ya, ada Ne, ada He, ada metana, bahkan ada ozon, ya. Nah, jadi komposisi ini yang akan mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Ambil saja contoh, kalau terjadi artinya penebangan hutan, maka menyebabkan ya CO2 tidak terserap oleh
tumbuh-tumbuhan. Sementara CO2 ini dihasilkan oleh banyak industri. Karena itu makanya komposisi udara kita akan mengalami perubahan. Nah, saat terjadi perubahan komposisi itu, perubahan susunan udara itu yang ada di atmosfer, maka dikatakan udara kita sedang ada dalam keadaan tercemar. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat, nah khususnya yang berkaitan dengan pencemaran udara, kita akan kaji dalam pertemuan kita. Yang pertama, apa yang disebut sebagai hujan asam atau acid rain, apa yang disebut dengan pemanasan global, ya, atau global warming. Nah, persoalannya kalau kita bicara hujan asam, maka di situ unsur utama yang berperan adalah apa yang disebut tadi nitrogen dan sulfur. Sementara pada pemanasan global, nanti kita akan melihat bahwa di sana yang terutama yang terjadi adalah akibat persoalan senyawa-senyawa karbon, terutama karbon dioksida, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat apa yang disebut dengan hujan asam, ya. Nah, tentu hujan asam kita bicarakan semuanya itu dalam bingkai revolusi industri. Karena apapun, terlepasnya sulfur, terlepasnya nitrogen ke atmosfer, ya, dan menyebabkan, ya, tadi susunan udara komposisinya mengalami perubahan sejak adanya apa yang disebut dengan revolusi industri. Nah, sekarang apa itu hujan asam? Nah, tentu sebelum kita sampai ke sana, ya, tentu kita pernah tahu bahwa istilah hujan asam, ya, itu diperkenalkan oleh Tuan Robert Angus Smith. Nah, ini sudah jauh ini, tahun 1872, ketika ia menulis tentang adanya polusi industri di Inggris. Tapi persoalannya, istilah hujan asam yang dia kemukakan ketika itu adalah tidak tepat. Karena persoalan ketika itu yang benar adalah deposisi asam. Nah, jadi supaya kita paham nanti apa sesungguhnya hujan asam, apa sesungguhnya deposisi asam. Apakah memang hujan yang mengandung asam itu tidak baik? Nah, kalau masih dalam batas-batas tertentu, ya, jenis asam yang ada dalam hujan itu sesungguhnya bermanfaat. Kenapa? Karena saat ada asam, terutama masih dalam keadaan asam lemah, ya, justru asam yang ada itu berfungsi melarutkan mineral dalam tanah. Dan tentu mineral-mineral itu dibutuhkan oleh tumbuhan maupun binatang. Nah, persoalannya adalah bila mana derajat keasaman itu telah melebihi dari derajat yang bisa ditolerir oleh organisme itu sendiri. Nah, karena sekali lagi, ya, asam lemah yang ada pada hujan yang mengandung asam lemah, artinya pH-nya belum sangat rendah. Nah, maka tentu itu juga berperan dalam melarutkan mineral. Nah, sekarang kapan dikatakan dia supaya menjadi suatu hujan asam? Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa hujan itu dikatakan sudah menjadi hujan asam bila mana pH-nya di bawah 5,6. Jadi selama dia ada di batas 5,6 sampai namanya mendekati 7, sesungguhnya itu belum namanya hujan asam. Baru setelah pH-nya di bawah 5,6, maka itulah yang disebut dengan hujan asam. Jadi sangat mudah bagi saudara semua dengan adanya sekarang kan artinya kan indikator, ya, pH indikator yang sudah punya skala. Kehadiran hujan asam di mana kita tinggal sesungguhnya bisa kita ukur langsung. Hanya kan dari apotik kita beli, ya, pH indikator yang punya skala, ya, maka kita tampung misalnya hujan yang turun di daerah kita, kemudian kita lihat apakah memang daerah kita sudah ada hujan asam atau tidak.
Jadi ini bisa menjadi suatu eksperimen sederhana. Bahkan dari situ Anda bisa membuat suatu LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk menguji apakah di daerah kita itu, di daerah mana Anda mengajar, di daerah mana Anda berada dalam satu sekolah, ya, hanya dengan modal ada tampungan airnya, ada pH indikator yang punya skala, maka Anda bisa menetapkan, oh di daerah kami telah ada hujan asam. Nah, jadi sekali lagi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sesungguhnya hujan secara alami itu bersifat asam, ya, pH-nya biasanya sedikit di bawah 6. Nah, mengapa demikian? Karena pada air itu, ya, terlarut yang namanya karbon dioksida yang ada di udara. Dan dengan demikian makanya hujan yang kita miliki itu sesungguhnya bersifat hujan dengan asam lemah. Jadi karena itu sekali lagi dikatakan dia menjadi hujan asam bila mana pH-nya di bawah 5,6. Saya kira kita bisa paham betul, ya, suatu justifikasi kapan dia dikatakan menjadi hujan asam. Nah, kita lihat misalnya di sini. Kalau kita sudah tahu apa itu hujan asam, hujan yang pH-nya ya di bawah 5,6, maka pertanyaan sekarang, ya, makanya Bapak bilang kita berpikir, ya, filsafat. Biasanya kita kan apa itu ontologinya, ya, mengapa, bagaimana terjadi, itu epistemologinya. Nanti baru kita aksiologinya, apa itu manfaatnya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu apa itu hujan asam, hujan yang nilai pH-nya di bawah 5,6 sekarang. Masuk kita epistemologinya. Mengapa itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Nah, sekarang kita harus paham bahwa telah disebutkan tadi, manusia dalam memenuhi kebutuhannya melakukan aktivitas. Aktivitas-aktivitas itu boleh di bidang transportasi, boleh di bidang industri dominan. Nah, di dalam mengoperasikan industri ini, transportasi ini, mereka menggunakan biasanya, ya, apa yang disebut dengan minyak bumi, ya, bahkan nanti menggunakan batu bara. Nah, sekarang saat terjadi pembakaran dari bahan-bahan itu, maka akan dilepaskan apa yang disebut dengan senyawa-senyawa sulfur dan senyawa-senyawa nitrogen. Dan sekarang saat sulfur itu, nitrogen itu berinteraksi bersenyawa dengan oksigen, maka akan membentuk apa yang disebut dengan senyawa-senyawa NOx maupun SO2. Nah, saat di atmosfer, maka senyawa-senyawa ini juga akan, ya, mengadakan ikatan dengan butir-butir air yang kita sebut sebagai H2O. Nah, sekarang kalau NOx berikatan dengan butir air, maka muncullah yang namanya asam nitrit. Sementara kalau air bersenyawa, ya, dengan SO2, maka akan muncullah senyawa asam sulfit ataupun nanti asam sulfat. Nah, karena itu makanya nitrogen maupun sulfur yang dihasilkan baik oleh industri, baik itu oleh kendaraan, maka nanti di udara, setelah di udara akan bisa turun ke bumi dalam 3 bentuk. Ya, yang pertama itulah disebutkan tadi, ya, sebagai hujan asam, acid rain. Bisa turun sebagai dengan salju asam, acid snow. Jadi butiran-butiran dia, butiran-butiran asam. Nah, kemudian akan ada dalam bentuk partikel-partikel asam ataupun gas-gas yang bersifat asam. Nah, tentu reaksi-reaksi pembentukan itu semua bisa kita lihat di persamaan seperti ini, ya. Jadi misalnya sulfur itu mengalami oksidasi menjadi sulfur dioksid,
Kemudian terus lagi membentuk senyawa apa disebut dengan menjadi SO3. SO3 lagi bersenyawa lagi, bereaksi lagi dengan air, membentuk asam sulfat. Nah, ini kan senyawa asam kuat, ya. Nah, jadi sekali lagi, apapun ceritanya, bahwa buangan industri yang berupa sulfur, nitrogen, saat sudah di atmosfer, ya, berikatan dengan butir-butir air ataupun yang lainnya, akan turun sebagai hujan asam. Inilah disebut nanti sebagai deposisi basah. Sementara ini, ya, disebut sebagai deposisi kering. Ya, jadi dalam hujan asam, kalau kita bicara hujan asam, itu sama artinya dengan deposisi basah. Sementara kalau kita bicara tadi salju asam, partikel dan gas asam, itu menjadi deposisi kering. Nah, jadi kan itu lihatlah sekali lagi seperti ini, industri, kendaraan bermotor, ya, pembangkit-pembangkit, ya, listrik ataupun yang lainnya, ya, apakah PLTU dan yang lainnya, tentu akan menggunakan batu bara dan minyak bumi. Nah, kemudian mereka akan melepaskan, ya, S sama dengan N, dia mengalami oksidasi, kemudian nanti dia akan terbawa oleh angin dan bercampur dengan butir-butir air, maka nanti mereka akan menjadi tetesan-tetesan air yang terpolusi oleh sulfur dan nitrogen tadi. Maka kalau demikian, akan turunlah dia menjadi deposisi basah, itulah disebut sebagai hujan asam, akan sampailah ke sungai, sampai ke danau, sampai ke darat, akan mempengaruhi semua kehidupan, baik vegetasi, pepohonan, maupun yang lainnya, bahkan sampai dia ke tanah, tanah pun akan mengalami polusi, dan dalam hal ini, ya, tanah itu akan bersifat asam, dan dengan demikian nanti akan menyebabkan perubahan-perubahan mineral yang ada di dalam tanah, ya. Karena itu makanya, ya, hujan asam ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, baik yang di darat maupun di air, termasuk manusia. Nah, karena itu sekali lagi, makanya deposisi asam yang kita kenal, ya, sesungguhnya itu nanti disebut menjadi hujan asam, itu disebut sebagai deposisi asam yang bersifat basah. Ini namanya wet deposition, deposisi basah sebagai hujan asam. Ada dry deposition, deposisi kering, itulah tadi disebut sebagai partikel-partikel, sebagai gas-gas, bahkan sebagai berupa salju asam. Jadi sekali lagi, deposisi asam ada dua, deposisi basah, itulah hujan asam, deposisi kering, itulah yang kita sebut tadi, semacam tadi, acid snow, dan juga, ya, partikel-partikel, gas-gas yang mengandung asam. Nah, sekali lagi, ya, apa ciri hujan asam? Nah, cirinya tentu saja pengamatan secara fisik, kasat mata sulit membedakannya. Tapi biasanya yang paling mudah bisa kita membedakannya dengan hujan biasa, ya, itu bila mana kena ke kulit kita. Karena kalau dia hujan asam, maka biasanya membuat kulit kita akan menjadi gatal, memerah, ya. Bahkan orang-orang yang peka terhadap hujan asam ini sering mengalami apa yang disebut dengan akan menjadi pusing karena kekebalan tubuhnya tidak kuat, maka efek dari hujan asam itu akan semakin terasa. Jadi bila mana Anda kena hujan menyebabkan, ya, kulit Anda menjadi gatal, ada gatal-gatal, ada merah, bahkan ada pusing, suatu pertanda bahwa hujan di mana Anda kena dengan hujan itu masuk dia tipe hujan asam atau deposisi basah. Nah, sekali lagi, apa penyebabnya? Tadi ada dua, adanya polutan udara dari sulfur dioksida SO2 maupun nitrogen dioksid, ya, senyawa-senyawa nitrogen. Nah, dari mana ini datangnya? Satu, tentu saja
dari semburan gunung berapi ini secara alami. Jadi kalau meletus misalnya gunung-gunung seperti daerah Karo kemarin, Guruk Sinabung meletus, maka tentu itu melepaskan senyawa-senyawa sulfur, senyawa-senyawa nitrogen. Dan kalau itu sudah sampai di udara, di atmosfer, maka bercampur dengan butir-butir air, kemudian dalam waktu tertentu akan turun menjadi bisa sebagai hujan asam yang disebut dengan tadi ya wet deposition, bisa berupa partikel-partikel yang disebut sebagai ya dry deposition. Nah, jadi itu. Yang kedua, tentu ini yang paling banyak. Dari mana datangnya tadi senyawa sulfur dan nitrogen? Aktivitas manusia. Ya, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, itu semua akan melepaskan ya sulfur dan nitrogen ke atmosfer. Bahkan lewat proses kimia, ya, bisa juga dilepaskan sulfur dioksida. Bahkan aktivitas jasad renik, mikroba, ya, dalam aktivitasnya bisa juga melepaskan itu. Apalagi misalnya kalau kita sering menggunakan pupuk nitrogen, tentu itu akan mengalami suatu proses baik kimia, fisik maupun biologi, sehingga dari pupuk-pupuk itu akan dihasilkan juga senyawa-senyawa nitrogen yang kalau lepas ke atmosfer akan membentuk senyawa-senyawa NOx, nitrogen oksida, kemudian nanti mereka mancur dengan butir-butir air, akan berubah menjadi hujan yang bersifat asam. Nah, tentu apa dampaknya? Nah, sekali lagi pada kondisi dengan ya asam yang tanah, air yang tanah, tentu kan itu akan menyebabkan gangguan pada lingkungan biotik dan abiotik. Mengganggu kesehatan manusia tentu ya, bahkan membuat ya proses perkaratan semakin cepat, ya, korosi, ya. Jadi kalau ada bangunan, ya, tentu bangunan-bangunan itu akan cepat mengalami korosi. Bahkan lihat seng-seng itu akan cepat berkarat. Jadi yang jelas dia punya dampak baik pada lingkungan biotik dan abiotik. Nah, tentu kita akan melihat juga kalau di perairan, ya, terutama di perairan, di danau, di sungai, lihat, ya. Nah, spesies-spesies yang peka terhadap asam saat pH air menurun, air menjadi semakin asam, lihat. Yang pertama kena dampak adalah plankton. Ya, karena ini plankton paling peka, invertebrata paling peka. Bila mana plankton invertebrata yang bagian dari rantai makanan, jaring-jaring makanan terganggu, maka semua sistem yang ada di perairan itu akan menjadi terganggu. Karena di sana kan ada saling ketergantungan. Jadi kita sudah paham kalau produsennya tidak ada, apa yang dipakai oleh si herbivore, apa yang dipakai oleh si karnivor. Nah, jadi karena itu lihat, jika danau memiliki pH di bawah 5, lihat, lebih 75% spesies ikannya akan hilang. Ya. Nah, sekali lagi, ya. Nah, itu prosesnya. Nah, dampak pada tumbuhan. Sekali lagi, saat yang namanya ya hujan yang bersifat asam itu sampai ke tanah, maka biasanya itu akan melarutkan ya senyawa-senyawa yang ada di tanah, bahkan akan juga dari pelarutan itu dilepaskan beberapa zat-zat beracun seperti aluminium. Nah, sehingga kalau ini nanti ya diserap oleh tumbuhan, itu akan bisa menghambat pertumbuhan. Jadi karena itu biasanya tumbuhan dengan sifat tanah yang asam, Anda harus tahu, maka tumbuhan akan mengalami apa yang disebut kehilangan air dari tubuhnya. Akhirnya, ya, tumbuhan pun akan menjadi layu dan menjadi kering. Lihat, masih ingat, sifat asam itu ya akan menarik air dari tubuh organisme, menyebabkan ya, nah, ya,
tumbuhan itu mengalami disebut plasmolisis. Ya, saat itu terjadi, tentu maka makhluk hidupnya, tumbuhannya, sel-selnya menjadi kering, maka metabolisme tidak berjalan lagi, aneka ragam jalur-jalur dalam tubuh tumbuhan, hewan tidak jalan, endingnya adalah metabolisme dalam tubuhnya gagal, maka energi tidak ada yang dihasilkan, akhirnya tumbuhan hewannya mengalami kematian. Nah, termasuk kesehatan manusia, bila mana ada sulfur dioksida bercampur dengan hujan asam, kemudian itu dalam udara, bahkan kalau sampai itu terhirup oleh kita sampai ke paru-paru, maka akan menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan ya, nah apa yang disebut dengan penyakit pernapasan. Ya, jadi itu dia poin-poin utamanya. Sekali lagi pada bangunan tadi, ya, hujan asam berdampak apa disebut dengan proses pengkaratan, sehingga kalau ada bangunan rumah-rumah kita, ya, yang dinding-dindingnya misalnya ya dari beton, ya, dari marmer, bahkan akan cepat ya mengalami namanya korosi, ya. Bahkan lihat berapa banyak uang negara ya memperbaiki candi Borobudur, ya, candi-candi lain akibat adanya efek dari hujan asam yang akan merusak candi-candi itu, bahkan juga patung-patung. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sudah tahu mengapa terjadi, sekarang apa solusi yang bisa kita buat supaya kita tidak terkena hujan asam? Paling tidak kita bisa meminimalisasi, ya, meminimalisasi dampak negatifnya. Karena itu makanya apa yang akan kita lakukan? Ya, tentu yang pertama ya gunakan bahan bakar yang mengandung sedikit zat pencemar. Artinya apa? Gunakan bahan bakar yang mengandung sedikit adanya SOX dan NOX. Ya. Jadi hindari menggunakan, memang seperti sekarang kan kalau ada batu bara, ada minyak bumi, ya, itu kan sumber-sumber dari SOX dan NOX. Sumber dari senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Nah, sekarang ini harus dikurangi. Kalau ini dikurangi, maka senyawa ini yang lepas pun ke udara kan semakin sedikit. Nah, itu dia. Makanya gunakanlah bahan bakar yang mengandung metanol, etanol, hidrogen. Ya, itu dia. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan lagi? Hindari terbentuknya zat SOX dan NOX saat terjadinya pembakaran. Ini pada industri-industri. Misalnya satu industri yang akan menggunakan batu bara, sebelum digunakan batu bara itu, maka biasanya di batu bara itu ada belerangnya yang disebut dengan sebentar Bapak kuliah ya online ya. Bentar. Nah, karena itu makanya pada batu bara itu ada di sana kadar belerangnya sangat tinggi yang disebut dengan pirit. Dengan cara mencuci batu bara itu sebelum digunakan, dibersihkan dari pasir, tanah, kotoran lain, itu nanti ternyata akan bisa ya mengurangi kadar dari sulfurnya, ya, sulfurnya. Berarti kalau sulfurnya kurang, nanti kalau dia dibakar akan semakin sedikit lagi sulfur terlepas ke atmosfer. Ah, gitu dia, ya. Jadi itu dia. Nah, sekarang apa cara yang berikutnya? Nah, menangkap zat pencemar dari gas buangan. Maksudnya bagaimana ini? Saat batu bara dibakar, saat minyak bumi dibakar, maka dia akan lepas. Nah, sekarang saat dia mau lepas, misalkan dia lihat satu corong, maka di sana ya sebelum lepas maka dia ditangkap. Dengan cara apa? Maka ada salah satu teknologi yang disebut dengan lime injection. Ini
diinjeksikan nanti itu limestone, kapur atau batu gamping ya dalam suatu misalnya pembakaran, sehingga nanti ya yang namanya kapur itu, kalsium karbonat itu akan mengikat SO2 yang mau dilepaskan, akan membentuk menjadi kalsium sulfit maupun kalsium sulfat. Maka sekarang kan ya SO2-nya tidak lepas ya ke atmosfer. Jadi prinsipnya sebelum dia lepas maka dia telah diikat terlebih dahulu. Ya, rata-rata penggunaannya adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan ya senyawa-senyawa yang berkaitan dengan kapur atau kalsium ya, kalsium ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang keempat. Nanti lihat itu di Sibda ada Bapak buat di sana. Nah, sama prinsipnya ya dengan yang tadi disebut dengan teknologi flue gas desulfurization. Sama tadi prinsipnya. Jadi ya saat proses pembakaran termasuk tadi saat nanti dia dicerobong asap, maka nanti di sana ya, nah senyawa-senyawa sulfurnya itu dipindahkan dengan cara apa? Nah dikasih suatu penyerap absorben. Apa absorbennya? Bisa berupa cairan, bisa berupa ya tidak cairan. Maka disebut yang mengabsorpsi itu, terutama kalau dia bersifat bukan cairan, disebut menjadi satu scrubbing. Ya, jadi lihat dengan teknologi flue gas desulfurization, ya, maka bisa 70 sampai 95% SO2 yang lepas bisa itu diikat. Ya. Nah, kita ambil contohnya. Kalau di PLTU misalnya di Tanjung Jati ya, daerah Jawa Timur. Terkenal ini PLTU ini Tanjung Jati ini, lihat mereka dalam teknik FGD-nya ya, itu mereka bisa menggunakan ya berupa limestone slurry ya, bubur batu kapur atau batu gamping. Nah, kalau keadaan seperti ini lihat efisiensi pengikatan SO2-nya bisa sampai 98%. Ada FGD-nya berupa kering. Ini menggunakan kapur. Jadi nanti kalau Anda baca pada materi kita nanti di Sibda khusus Bapak ada satu materi di situ tentang FGD ya di Tanjung Jati, Anda akan melihat di sana bahwa prinsipnya senyawa-senyawa kapur atau batu gamping boleh berupa bubur, artinya agak mencair, boleh tidak berupa bubur, maka itu akan dipakai untuk mengikat senyawa-senyawa sulfur sehingga dia tidak terlepas ke atmosfer. Bahkan nanti dari pengikatan oleh kapur tadi, bubur tadi, maka itu bisa diubah menjadi gipsum. Ya, bisa menjadi kalsium sulfat, bahkan asam sulfur yang digunakan oleh berbagai industri. Jadi kalau ada rumah kita misalnya gipsum, ya, tentu kan kita pakai gipsum kan supaya apa kita makin cantik. Itu gipsum itu produk dari, nah hasil pengikatan SO2 dari suatu industri, ya. Jadi karena itu makanya sekali lagi prinsipnya ya diikat senyawa-senyawa itu oleh kapur, rata-rata oleh kapur, walaupun ada air laut, tapi prinsipnya berarti di air laut itu kan ada senyawa-senyawa kalsium, ya, senyawa kalsium, ya, maka kalsium itu akan mengikat, ya, nah SO2-nya maka akan terbentuk menjadi kalsium sulfat, ya, baik. Nah tentu yang kelima yang bisa kita dilakukan, ya, jika kita mau meminimalisasi lepasnya sulfur nitrogen ke atmosfer, maka gunakanlah prinsip 3R. Reuse, recycle, reduce. Nah, itu dia. Tentu saat kita menggunakan
barang-barang yang ada pada kita, kita berhemat, tentu kita kan akan mengurangi pelepasan sulfur dan nitrogen ke atmosfer. Dengan demikian, maka konsentrasi sulfur, konsentrasi nitrogen semakin sedikit di atmosfer kita, maka dengan demikian peluang untuk bereaksinya dengan butir-butir air akan semakin kecil, maka apakah dia turun sebagai hujan asam, ya, dry deposition, wet deposition, atau berupa partikel-partikel, apakah berupa dia salju asam, ya. Nah, tentu kan akan menyebabkan ya semakin menurun. Dengan demikian, maka bumi kita terhindar dari efek negatif dari hujan asam tersebut. Nah, karena sekali lagi harapan saya dari paparan ini, sekali lagi nanti Anda bisa membuat satu LKPD sederhana, ya. Nah, menguji hadirnya hujan asam di sekitar saya, ya. Nah, jadi Anda sudah bisa buatkan satu LKPD, ya, ya. Nah, meneliti hadirnya hujan asam, ya, di lokasi di mana Anda tinggal. Karena nanti pada pertemuan kita yang ke-15 nanti akan ada tagihan LKPD. Harapannya sih bahwa dari pertemuan-pertemuan yang Anda lakukan sebelumnya, Anda sudah bisa menyusun LKPD atau LKM, ya, yang berhubungan dengan ilmu lingkungan, ya, maupun ekologi. Jadi sekali lagi nanti tagihan dari Anda minimal 1, ya, minimal 1 LKPD, ya, dan nanti akan kita cek pada pertemuan 15, ya. Jadi sekarang Bapak yakin kalau kamu sudah paham tentang materi hujan asam ini, maka dengan prosedur sederhana, tak usah diambil dari buku yang lain, jangan di copy paste, karang sendiri, judulnya, ya. Nah, uji hujan asam, tujuannya mengetahui kehadiran hujan asam di suatu lokasi, alat bahannya, tentukan penampung airnya, kemudian ada pH indikatornya. Nah, prosedurnya Anda tuliskan, maka nanti dari situ ada tabelnya, ya, tabel pengamatan. Kemudian dari tabel pengamatan itu kan nampak, ya, Anda kumpulkan air hujannya, kemudian dites dengan pH indikator, pH-nya di bawah 5,6, maka hadir hujan asam. Sudah siap dia. Ya, itu sudah discovery, inquiry. Ya, sudah suatu bentuk LKPD berbasis inquiry, ya, ataupun discovery. Nah, karena itu ya tidak ada alasan tidak bisa. Nah, karena ini sesi pertama akan habis, silakan nanti kita masuk sesi kedua untuk tanya jawab. Saya kira itu aja. Jadi kita sudahin, ya. Kita masuk sesi kedua untuk tanya jawab.